Share screen-nya udah bisa? Coba. Siapa yang mau share screen ini dari kelompok 4? Mohon maaf Bu, nanti Mas Lintang yang share screen. Soalnya saya cuma pakai HP. Ya, Mas Lintang. Yang pakai laptop Mas Lintang. Atau mau saya bantu dari sini? Oke, kita tunggu Mas Lintang dulu ya. Nanti kalau terkendala saya bantu dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi review jurnal dengan judul Analisa Umur Alat Potong Mesin Milling dengan Material SUS 420. Dengan anggota kelompok Adi 1, Dede Hermawan, Agus Ramadan, Afan Hakiki, Ibnu Fajri, saya sendiri Muhammad Lintang Saputra, dan Januar Ahmad Hasani. Analisa umur alat potong mesin milling dengan material SUS 420. Pendahuluan. Dalam memproduksi benda kerja dengan mesin milling akan didapatkan produk cacat yang disebabkan oleh keausan alat potong. Keausan alat potong pasti akan terjadi pada setiap proses permesinan. Keausan alat potong yang tidak segera terdeteksi akan menyebabkan peningkatan jumlah produk cacat.
Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin milling adalah material SUS 420 yang mempunyai nilai kekerasan kisaran 262 HRC. Sedangkan untuk mengerjakan perlakuan alat kerja yang mempunyai kekerasan di atas, kekerasan benda kerja untuk mengerjakan benda kerja tersebut ditentukan 3 jenis alat potong yang kekerasannya pada kisaran 300 HRC. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini adalah beberapa tool life atau batas umur atau usia dari alat itu sendiri. Dari alat potong yang digunakan pada mesin milling untuk benda kerja dengan material 420. Tujuan penelitian. Dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi, maka ditentukan tujuan penelitian yaitu mengetahui tool life, batas umur dari alat potong yang digunakan pada mesin milling untuk material benda kerja 420. Tinjauan pustaka. Mesin milling CNC adalah mesin milling yang di mana pergerakan meja kerja, sumbu X dan sumbu Y serta spindle atau rumah cutter dikendalikan oleh satu program. Program tersebut berisi langkah-langkah perintah yang harus dikerjakan oleh mesin CNC sesuai dengan gambar kerja yang diberikan pelanggan. Bagian-bagian utama dari mesin milling CNC antara lain spindle, magazine tool, monitor, kontrol panel, coolant hose, dan meja kerja. Dasar teori. Alat potong yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu buah tool drill berdiameter 1,8 mm, satu buah tool drill berdiameter 2,5 mm, dan satu buah tool bag chamfer berdiameter 2,2 mm. Karakteristik dari tool drill berdiameter 1,8 mm antara lain: panjang sisi potong muka sama, digunakan pada cutter wrapping atau pemakanan awal, mempunyai sifat mekanik dengan kekerasan 300 HRC, membuat lubang dengan diameter mulai dari 1,8 mm sampai 2 mm, dan berfungsi untuk membuat lubang awalan. Karakteristik dari tool drill berdiameter 2,5 mm. Digunakan untuk cutter finishing atau pemakaian akhir. Membuat chamfer di bagian depan pada benda kerja dengan diameter 2,5 mm. Mempunyai sifat mekanik dengan kekerasan 300 HRC dan membuat lubang dengan diameter 2,5 mm. Pakai punya Mas Lintang nggak apa-apa? Dari Bisa? Suaranya? bisa. Oke, silakan. Karakteristik dari tool bag chamfer berdiameter 2,2 mm antara lain Agak jauhan ya dengan temennya biar nggak berdenging. membuat bagian yang sulit dikerjakan. Dilihat dari posisi bagian yang akan dikerjakan. B. Digolongkan sebagai alat kerja khusus. Mempunyai sifat mekanik dengan kekerasan 300 HRC. D. Membuat chamfer di bagian belakang pada benda kerja. Temennya agak menjauh ya SOS situ biar nggak denging. SOS 400
420 adalah baja tahan karat yang memiliki kekuatan yang baik dan sifat tahan benturan yang wajar dalam kondisi keras. SUS 420 sering digunakan untuk peralatan beah, belati, pedang, pisau, gunting, dan lain-lain. Kandungan dari SUS 420 antara lain kromium atau Cr, nikel, mangan, silikon, fosfor, karbon, sulfur, dan besi. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian gabungan dari eksploratif dan deskriptif. Dan dengan setiap desain penelitian mempunyai penekanan yang saling melengkapi. Desain eksploratif lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan, berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan kurang jelas sebagai sub-masalah yang lebih sempit dan lebih tepat. Sedangkan desain deskriptif lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel berhubungan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yang menekankan pada detail perencanaan dalam pengumpulan data dan analisa. Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengecekan kondisi mesin dan kondisi tool yang akan digunakan. Tujuan pengecekan kondisi mesin dan tool adalah untuk memastikan bahwa hasil dari percobaan merupakan hasil yang optimal, yaitu yang sudah tidak dipengaruhi oleh faktor mesin dan kondisi awal tool. Sebelum digunakan, tool dipastikan merupakan tool yang baru dan dalam kondisi oke, atau tidak ada cacat serta secara fungsi dan kosmetik. Kondisi mesin dicek dengan cara dijalankan secara vertikal dan horizontal. Dicek pergerakannya halus dan stabil atau tidak. Sedangkan untuk mengecek kondisi tool dilakukan dengan melihat kondisi permukaan tool di bawah mikroskop. Dipastikan permukaan alat potong halus dan mengkilat. Seperti pada gambar di bawah ini, bisa dilihat di layar. Pembahasan. Setelah kondisi mesin dan tool sudah dipastikan baik untuk digunakan, maka tahapan berikutnya adalah pemasangan atau setup tool pada mesin. Setelah alat potong dipasang, kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan benda kerja sesuai gambar kerja yang diberikan. Proses pembuatan benda kerja pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap. A. Proses pemakanan alat potong. Tool trial berdiameter 1,8 mm. Alat potong tersebut digunakan untuk membuat lubang dengan diameter 1,8 mm sampai 2,0 mm. Jumlah lubang yang dibuat adalah 4 lubang, dan posisi lubang sesuai gambar kerja pada gambar 4.3. Kecepatan putaran yang diterapkan pada alat potong ini sebesar 6.500 rpm. Ya, pada B kali ini proses pemakanan alat potong atau tool drill berdiameter 2,5 mm. Pada alat potong digunakan untuk memproses finishing pada lubang yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan menambahkan diameter lubang sebesar 2652 kurang lebihnya pada penelitian saya ulangi. B. Proses pemakanan alat potong
tool drill berdiameter 2,5 mm. Alat potong tersebut digunakan untuk membuat proses finishing pada lubang yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan menambahkan diameter lubang sebesar 2652, kurang lebih 0,045 mm pada gambar 43. Radius chamfer yang digunakan sebesar 0,552, kurang lebih 0,1 mm. Kecepatan putar yang diterapkan pada alat potong ini sebesar 9.500 rpm. Yang C, proses pemakanan alat potong. Tool bag chamfer berdiameter 2,2 mm. Alat potong tersebut digunakan untuk membentuk chamfer pada bagian belakang benda kerja dengan radius chamfer sebesar 0,110 sampai dengan 0,250 mm. Proses ini digunakan untuk menghilangkan chip. Sisa-sisa potongan yang tertinggal pada material pada gambar 4.3. Kecepatan putar yang diterapkan pada alat potong ini sebesar 11.500 rpm. Ya, langkah selanjutnya adalah pengambilan data. Di sini pada tahap ke-1, hasil alat kerjanya digunakan dengan dilihat hasil potong dari 1 sampai 1000, ada masalah pada hasil potong 901 hingga 1000, yaitu OK 50%, NG 50% pada percobaan ke-1, yang artinya separuh dari hasil potongan tidak baik atau tidak memenuhi kriteria standar. Untuk melihat lebih detail lagi, berlanjut kepada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini, hasil potongannya itu gap-nya itu hanya 20. Dan ada masalah itu pada gap 921 hingga 960, di mana percobaan keempat, kelima, dan keenam di hasil potongan ke-921, setiap 20 potongan, ada satu potongan yang tidak memenuhi kriteria standar. Dan percobaan kelima di 921 hingga 940, ada 18 hasil potongan yang memenuhi standar dan sisanya tidak memenuhi standar. Begitu juga seterusnya. Setiap hasil potongan mendapatkan 20 pada tahap kedua. Pada penelitian ini sebelumnya Mas Lintang. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data dengan 6 kali percobaan. Percobaan ke-1, kedua, dan ketiga merupakan percobaan pendahuluan untuk mengetahui perkiraan range alat potong mulai mengalami keausan. Dari ketiga percobaan tersebut didapatkan bahwa keausan ditentukan pada range potongan ke 901 sampai ke 1000. Untuk menentukan awal alat potong mulai mengalami keausan, dilakukan dengan pengambilan data percobaan keempat, kelima, dan keenam. Ketika percobaan ini dilakukan dengan mempersempit range pengambilan data dan pengambilan data dimulai pada potongan ke-801. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa adanya kemungkinan keausan alat potong akan terjadi pada range sebelum potongan ke-901, yaitu pada range potongan ke-801 sampai ke 900. Lanjut, Mas. Kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil tool lift dari alat potong yang digunakan pada mesin milling untuk benda kerja dengan material SUS 420. Alat potong yang digunakan untuk membuat benda kerja terdiri dari 3 buah alat potong, yaitu tool drill berdiameter 1,8 mm, tool drill berdiameter 2,5 mm, dan tool bag chamfer berdiameter 2,2 mm. Setiap alat potong mempunyai peranan masing-masing dalam membuat benda kerja. Keausan pada salah satu atau semua alat potong akan berpengaruh ke kualitas benda kerja yang dibuat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan tool lift dari alat potong tersebut adalah 920 potongan.
terima kasih. Untuk sesi tanya jawab dibuka. Untuk sesi pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan NPM ya. Bisa langsung diutarakan ataupun raise hand ataupun lewat chat ya. Lo kok double-double? Oke. Oh, karo mbakmu. Mau bertanya? Tidak kemari masuk sekolah kata. Tidak kemari masuk ke sekolah kata. Apa pada musik? Silakan yang mau bertanya. Mungkin slide-nya digeser biar nggak di sini di judulnya atau metode, teman-teman biar sambil melihat. Monggo, atau udah cukup ini, teman-teman? Ini penelitiannya, ini ya Mas. Alat potong berarti pisau cutter ya. Dia materialnya SUS 420 ya. Iya, Bu. Terus dilakukan apa? Di sini ada treatment atau apa? Ini kan jadi untuk penelitiannya kan untuk apa bahannya ditelitikan alat potongnya, Bu. Iya. Jadi alat potongnya itu usianya bisa berapa kali potongan dan untuk benda kerjanya itu SUS 420 itu. Jadi itu untuk yang pertama tadi kan dengan SUS 420 itu ini ya sampel ya, spesimennya iya ya. sampelnya, Bu. Oke. Jenis pisaunya ada berapa? Satu atau berapa? Ada 3. Ada Ada 3. tiga tipe. Tadi ada gambar kayaknya ya. Iya, Bu. Yang lain sambil menyiapkan pertanyaan ya. Oh ini ya, diameternya berbeda-beda. Iya, Penggunaan beda-beda juga. beda-beda, Bu. Oke, yang pertama itu diameter 1,8 untuk apa? Itu untuk permulaan untuk melubangi bagian pertama yang tool 1,8. Terus yang kedua itu untuk melebarkan lubang. Terus yang ketiga to back cover itu untuk merapikan pinggirannya, Bu. Untuk mengcover Beda. pinggiran. Chamfer ya, untuk chamfer ya dia ya. Yang Iya, Bu. 0,2 menghaluskan. Menghaluskan. Biar enggak ini. Oke, terus dari ketiga ini diambil datanya seperti apa? Hasil dari drillingnya tadi itu.
Atau memang bertahap dari yang pisau pertama, kedua, ketiga, dan hasil kekasarannya, atau bagaimana di sini di jurnalnya? Coba Mas tabelnya tadi. Silakan. Tabelnya. Ampun, Mas. Monggo Mas Lintang. Lainnya nggak, Jadi, kita diskusi ya. Kalau pengambilan sampel itu kita melihat seberapa lama atau seberapa banyak pemakaian yang dari alat potong tadi. Oke, berarti pemakaiannya, umur pakainya berarti kaitannya nanti ya. Ya Lifetime benar, Bu. toolnya tadi ya. Oke, terus katanya dengan lifetime-nya dia ada nggak data yang misal dia dipakai sekian kali dia akan rusak atau harus diganti atau harus diasah lagi untuk cutternya, ada nggak di jurnal? Lifetime-nya umur pakaian atau berapa waktu itu ada nggak? Di jurnal cuman ada tabel ini Bu, yang ini kan sampai 920. Kalau lebih dari itu tuh Harus alat diganti. potongnya itu akan rusak. Ya, harus diganti. Oke, berarti itu kaitannya dengan berapa kali pemakaian dia harus diganti untuk cutternya. Lifetime-nya udah habis, jadi harus menggunakan cutter yang baru. Cutter yang lama harus diasah lagi ya. Oke. Iya Bu. Dan ini peruntukannya memang untuk ini ya, baja S442 ini ya. Kalau yang kita teliti itu emang ini sebuah perusahaan yang memproduksi pembuatan baja SUS 420 tadi. Jadi kalau ini beberapa kali potongan, nanti kalau udah usianya udah melebihi batas, nanti akan menimbulkan kecacatan. Jadi kita meneliti seberapa banyak yang potongan itu mampu digunakan. Oke, berarti di sini juga di abstrak ada yang ternyata ya 920 potongan. Ini khusus untuk baja SUS 420. Mungkin kalau cutternya dipakai untuk material untuk milling aluminium, dia umurnya lebih panjang lagi kan, aluminium lebih lunak ya. Bisa juga. Atau emang harus khusus baja SUS 420 dikhususkan? Kalau dari materialnya sendiri itu lebih lunak, mungkin lebih panjang lagi usianya. Panjang ya, berarti bisa juga untuk material yang lebih lunak ya. Iya. Dan mungkin yang terkeras di sini tuh SUS 420 ya. Berarti bisa untuk komposit ataupun mungkin ini ya untuk material plastik, dan bisa juga untuk aluminium ya, kan dia lebih lunak gitu. Iya Bu, yang penting tidak melebihi HRC-nya. HRC dari alat potong ini kan 300 HRC. Yang penting apa yang dibuat benda kerjanya tuh kekerasannya tidak melebihi 300 HRC tersebut Bu. HRC apa sih HRC? Nilai kekerasan bahan. Oke, kepanjangan dari apa? Apa ya Bu? Hardness Rockwell. Rockwell. Hardness Rockwell. C. Skala ya, ada A, ada B, ada C. Pernah praktikum ya untuk uji kekerasan? Atau belum? Di material teknik ya biasanya ya, dapat ya. Jangan sampai nggak tahu ya nanti satuan ya, udah mau lulus nanti nggak tahu HRC, HRB,
HVN. Nah, oke. Silakan ada yang bertanya, yang lain, Mas Jaki. Atau yang lain, Mbak Kunti, Mbak Yuni. Belum ada, Bu. Belum ada. Saya ingin bertanya, Bu. Siapa tuh? Silakan. Nama dan NPM. Nama saya Maulana Aziz, NPM-nya 2067. Saya mau bertanya ini tadi kan batas maksimalnya cuma sampai 920 potongan. Nah, itu apakah dari penelitian ini ada saran untuk agar alatnya ini dapat digunakan lebih dari 920 potongan? Maksudnya mata CNC-nya itu bisa digunakan lebih dari itu. Apakah ada saran perubahan material atau apa dari penelitian ini? Ataukah ada rekomendasi rekomendasi untuk kedepannya supaya jumlah potongannya ini bisa lebih banyak seperti itu? Terima kasih. Yang dimaksud di sini agar bagaimana caranya agar cutternya tersebut lifetime-nya bisa lebih panjang lagi, apakah masih bisa atau tidak gitu. Ya Mas Aziz ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 4. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu, Bu? Boleh kalau udah ada jawabannya boleh langsung dijawab. Oke, baik, langsung tak jawab aja untuk Mas Aziz pertanyaan tadi. Untuk agar Ya. Silakan Mas. Saran agar lebih lama masa pemakaian untuk alat potong ini. Di sini kan di penelitian ini kita menggunakan alat potong dengan tenaga kekerasannya 300 Hz. Dan untuk materialnya itu nilai kekerasannya 262 HRC. Jadi dan dalam metodologi penelitiannya pun kita udah maksimal, misal alatnya itu harus mata pisaunya itu harus baru dan dilakukan pengecekan agar bisa lebih maksimal. Jadi di sini untuk alat potongnya ini maksimalnya 920. Itu sudah maksimal dengan keadaan yang juga maksimal itu. Jadi untuk alat potong ini untuk memotong baja stainless steel SUS 402 itu sampai titik 920. Dan semisal kalau mau lebih lama ya kita mengganti benda kerjanya dengan yang lebih lunak, atau enggak kita membuat alat potongnya ini dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Itu mungkin akan menghasilkan benda kerja yang lebih banyak. Jadi seperti itu Mas Aziz. Di penelitian ini kan kita di PT ABC itu di sana menggunakan baja stainless steel SUS 402 dan untuk maksimalnya tadi 920. Jadi kalau mau
lebih maksimal lagi, itu tadi kita mengganti alat potongnya dengan yang lebih tingkat kekerasannya lebih tinggi di atas 300, atau enggak kita merubah benda kerjanya agar lebih rendah nilai kekerasannya. Seperti itu Mas Aziz. Apakah terjawab? Gimana Mas Aziz? Baik, terima kasih Mas Dedi atas jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa juga dari ini ya, kelompok 4 apa pemakanannya yang tidak terlalu banyak ya, mungkin dia ketebalannya kecil kan dia otomatis gesekannya juga kecil ya. Kalau pemakanannya semakin tebal, otomatis pisau itu juga ini kan apa perlawanan terhadap benda kerjanya juga semakin tinggi, otomatis mengurangi lifetime juga ya. Feedingnya itu yang perlu di ini juga dikurangin untuk memperpanjang lifetime dari si cutternya. Silakan penanya kedua. Yang kemarin udah ditanya boleh bertanya sekarang. Atau yang belum dapat jatah presentasi, silakan bertanya. Denny biasanya tanya Denny Ramlan. Silakan. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum ditutup ya? Mumpung ada kesempatan menambah pundi-pundi nilai. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas siapa nih? Ramlan, Bu. Oh, NPM 04. Silakan. Nah, tadi kan katanya tuh kalau misalnya tuh lebih dari yang udah ditentukan tuh kan kadang kan terjadi yang namanya kerugian akibat dari penggantian alat potong itu. Apakah ada aturan yang apakah dalam penelitian ini ada aturan yang gimana ya biar tidak untuk mengurangi kerugian gitu dalam penelitian ini itu sih. Bagaimana Mas Rahman? Bisa diulangi pertanyaannya? Biar saya catat. Oke, tadi kan ada tuh yang namanya penggantian, bentar ya. Ini tadi aku bacanya dari itu ya, dari jurnal kalian tuh. Untuk di situ kan, apakah ada tuh kan untuk menghindari kerugian itu kan terkait dengan penggantian alat potong. Apakah ada aturan yang yang dilakukan sehingga kerugian itu tidak terlalu besar gitu? Ya, mungkin ini dijelaskan dari itu, Mas Dedi, yang terkait data tadi kan maksimal 920 ya di abstrak. Kan ada data risetnya tadi itu, maksimal untuk umur penggunaannya. Dari riset itu aja. Data penelitiannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mas Ramlan. Jadi di
Amsalnya tadi kan dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui jumlah maksimal yang dapat dihasilkan oleh alat potong setiap kali diganti, sehingga pada akhirnya akan dapat diperkirakan kapan alat potong harus diganti, sehingga kerugian karena produk yang tidak bagus dapat dihindarkan. Jadi fungsi dari penggantian ini kan semisal ini untuk titik maksimalnya kan 920. Kalau lebih dari itu kan apa mata ber atau mata dari alat potongnya itu akan rusak dan membuat produk ini cacat. Dan semisal kalau produk itu mengalami kecacatan, itu kan tidak bisa dipasarkan dan malah akan mengalami kerugian. Jadi untuk penggantian alat ini adalah aturan yang paling kompleks untuk agar mengurangi kerugian tersebut daripada meneruskan dengan menggunakan alat yang udah kurang atau udah rusak tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Apakah menjawab itu? Oke, sudah menjawab. Terima kasih, Mas. Satu lagi. Tanya ada nggak? Baru 2 kan? Masih ada satu lagi. Kemal? Nggak pernah nanya nih, Kemal. Wildan nggak nanya, Wildan. Denny. Taruna, Akbar Taruna, tanya nggak nih? Gimana? Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, mungkin sudah cukup ya, Mas Dedi. Tidak ada yang bertanya lagi, sudah kita tawarkan ya. Silakan ditutup dulu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya dari teman-teman dan Bu Sri untuk sore hari ini. Demikian presentasi dari kelompok 4. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan review jurnalnya terkait ini ya, mesin apa? Analisa umur alat potong mesin milling ya, atau cutter milling dengan material benda kerja yang dimilling adalah SUS 420 ya. Ternyata dia memiliki umur potong yang cukup panjang juga ya, 420 kali potongan. Nah, mungkin melebihi itu pahatnya sudah tidak maksimal lagi ketika digunakan atau hasil cutterannya atau millingnya ya akan terjadi kekasaran atau tidak halus lagi, maka harus diganti dengan pahat atau cutter yang baru dalam menggunakan mesin CNC millingnya. Oke, terima kasih. Silakan di close dulu ini untuk slide-nya. Mas Lintang. Di share screen-nya di end dulu. Baik. Oke, untuk perihal pengumpulan tugasnya ini, ada pertanyaan enggak? Di Elita, waktunya 1 minggu ya, kelompok 4. Jadi satu file ya, dari nanti diberi cover, yang ngumpulin siapa kan harus ada sampulnya, terus review jurnalnya boleh sama, boleh masing-masing mahasiswa biasanya mempunyai pendapat masing-masing ya terkait mereviewnya seperti apa, kekhasan masing-masing, tapi pada intinya sama ya untuk review jurnal. Terus untuk PPT dan
jurnal aslinya silakan dilampirkan. Gitu. Ada pertanyaan atau sudah cukup kelompok 4 atau yang lainnya? UAS-nya tanggal 14 ya. Silakan, sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik. Kalau sudah cukup, perkuliahan sore ini saya cukupkan ya. Jangan lupa terkait materinya di-download di Elita ya. Nanti sebelum UAS harus mendownload semua materi yang ada di Elita, karena itu materi pokoknya dan materi untuk UAS-nya nanti. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu. Izin bertanya, itu untuk pengumpulannya itu jadi 3 file atau 1 file, Bu? Satu aja, Kan digabung satu satu. PDF. Iya. Oh iya. Dan waktunya 1 minggu. Gitu ya. Berarti kelompok 4 berarti di topik 13. Topik 13 harusnya, coba saya cek dulu, Mbak. Saya kadang lupa ya tanggalnya. Kayaknya untuk absen saya sudah tanggal 20 Mei ya. Berarti hari ini absennya jangan lupa sampai jam 8 malam. Kalau bisa absen sekarang aja setelah ini ya. Nah, saya cek dulu. Untuk Elita juga sama ya, 20 sampai 26 Mei ya. Jadi 1 minggu. Kan mulai hari ini sampai ini ya, 1 hari sebelum mata kuliah yang akan datang gitu. Oke, terima kasih. Cukup Mas Dedi dan kawan-kawan? Cukup ya? Baik. Cukup. Oke, nanti yang nggak datang dikabarin ya. Ini karena cuma 30, saya kira ini ada yang nggak hadir. Nanti disampaikan. Jangan lupa untuk absen dan download materi di Elita. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.